Dialog antar agama menurut saya harus mulai dari komunitas kecil kita sendiri. Jadi jangan hanya kita mengusahakan sebuah dialog secara khusus dialog teologis yang memang amat sulit dalam lingkup yang lebih luas. Maka lebih mudah jikalau kita melakukan dialog agama itu dalam komunitas kecil sendiri. Mengapa demikian? Penelitian saya pada daerah-daerah di mana kelompok-kelompok inter apa namanya antar agama begitu sedikit atau tidak adanya kelompok-kelompok yang beragam, di situ kerap terjadi atau mudah sekali terjadi konflik antar agama. Jadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya, kalau kita lihat juga di negara-negara lain, kalau laporan datanya adalah daerah-daerah di mana eh, kelompok-kelompok antar agama itu tidak ada atau berkurang, disitulah kecurigaan antar agama itu tinggi sekali. Itulah sebabnya saya katakan tadi, eh, dialog agama itu mesti mulai dari kelompok-kelompok kecil, sehingga dengan demikian kemudian menjadi besar. Dari manakah kita mulainya dialog-dialog agama itu? Tentunya kita mulai dari komunitas kita, ya komunitas-komunitas kita dalam banyak bentuk, baik dalam bentuk persoalan-persoalan masyarakat, ya jadi artinya agama-agama itu jangan hanya eksklusif, tetapi juga mereka membaur berada dalam masyarakat untuk bisa membangun kerjasama bersama dan kemudian juga peduli dengan persoalan-persoalan yang menjadi persoalan bersama. Bagaimana konkretnya? Pada awalnya saya tertarik dengan dialog-dialog agama ini adalah ya saya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan berbagai agama atau antar agama. Saya juga mulai dari diskusi, kemudian dari kegiatan-kegiatan bagaimana kita membahas persoalan-persoalan misalnya persoalan penutupan rumah ibadah, kemudian persoalan-persoalan tentang juga yang bersifat nasional begitu. Akhirnya jadi ada kelompok-kelompok antaragama ini mempunyai kepentingan bersama, yaitu kita punya masalah bersama yang perlu dibahas. Jadi kelompok-kelompok agama ini harus dengan hal-hal yang konkret. Jadi jangan abstrak begitu loh, jangan mimpi-mimpi saja, tapi mulailah dari yang kecil. Makanya saya selalu katakan kita juga dari keluarga juga melatih anak-anak kita juga dibawa untuk berkenalan dengan berbagai agama begitu dan ditemani, didampingi sehingga mereka juga bisa bergaul gitu. Acara-acara penting seperti acara-acara 17 Agustus, acara-acara apa yang lain gitu. Itu kita mulai ada di sana bersama-sama. Kita bisa bermain bersama anak-anak kita juga bisa ikuti pertandingan-pertandingan bersama sehingga mereka terbiasa dengan komunitas yang beragam itu. Nah, kemudian lebih luas lagi tadi kegiatan-kegiatan kita juga mesti masuk kepada kegiatan yang menjadi persoalan bersama. Karena kita punya nilai-nilai bersama. Nah, nilai bersama itu menjadi titik bijak bersama. Dan titik bijak bersama inilah kemudian mendorong kita untuk berkarya bersama. Nah, ketika kita berkarya bersama, di situ kita akan saling mengenal gitu ya. Saya lihat ketika banyak sekali pas saya hadir dalam pergumulan-pergumulan mereka yang terhalang dalam dalam pemenuhan rumah ibadah, di situ saya memahami sekali bahwa ternyata memang, eee, dengan kerjasama antar umat beragama tersebut, diskusi-diskusi yang sempat mungkin tidak terhubung karena adanya mungkin kecurigaan, itu bisa dicairkan dan kemudian ya ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan seperti itu. Demikian juga di internal agama juga seperti itu, bukan hanya antar agama, internal agama juga seperti itu. Dan kita juga dengan keragaman doktrin, keragaman dogma seperti itu. Kadang-kadang ada banyak orang langsung saja mengatakan memberikan label sesat, menyerang yang lain, segala macam, tapi tanpa penelitian-penelitian yang mendalam, tanpa berkunjung, tanpa mengenal pergumulan masing-masing. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya harusnya tidak terjadi ya di dalam tindakan-tindakan aksi. Jadi kita yang berbicara tentang dialog agama, baik itu dialog agama tadi saya katakan seperti yang diumumkan oleh teman-teman dari Katolik, yaitu dialog kehidupan gitu ya, dialog juga mengenai karya dan juga dialog yang teologis ya memang. Meskipun kita mungkin belum nyampe dialog teologis ya, tapi mulai dulu lah kita dalam hal yang konkret yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah bersama dalam kehidupan ini. Demikian juga yang mendengar video ini, ya mereka-mereka yang juga sering chat di saya, cobalah buatlah hal-hal yang konkret. Gimana sih membangun hubungan yang baik daripada kita harus menyerang agama lain, padahal agama kan nggak bisa diserang, iman itu. Jadi percuma saja buktikan kebenaran agamamu. Untuk apa dibuktikan? Iman tidak memerlukan bukti kok, seperti itu ya. Jadi kalau saya mendengar chat-chat seperti itu ya saya tidak terlalu tanggapi gitu. Karena
Ya tentunya yang menanyakan juga nggak paham tentang apa itu penelitian agama, penelitian sains, filosofis, dia nggak paham. Jadi, ya untuk apa saya menghabiskan waktu menjawab hal seperti itu. Jadi minta maaf teman-teman yang kadang-kadang saya tidak jawab seperti itu, ya memang ya saya tidak tertarik menjawabnya karena tidak penting juga untuk dibicarakan seperti itu. Jadi sekali lagi cobalah membuat hal-hal yang konkret ya. Jadi kemudian juga bisa seperti ya kelompok lokal ataupun sukarelawan untuk proyek antaragama. Dulu saya juga pernah bersama-sama dengan teman-teman di NU ya, di sebuah apa namanya, mereka biasanya mempunyai tempat di mana pada waktu itu dari berbagai agama, berbagai apa, nah secara khusus untuk kalangan muda, mahasiswa, mereka mengadakan proyek riset bersama. Ya, mereka mereka bisa magang di sana gitu kan dari antar agama, mereka buat proyek riset bersama. Dari situ kan mereka bisa saling kenal begitu. Nah, ini adalah hal yang menarik. Misalnya kita bicara tentang toleransi, kita bisa buat proyek bagaimana antar agama ini, apa agama-agama ini mencoba membuat ya mengenai tingkat toleransi. Jadi kita bersama bersama untuk meneliti bersama. Di situ kita akan lihat persoalan-persoalan bersama sebenarnya. Dan dengan keadaan keragaman agama-agama ini kita bisa lebih mendekati persoalan itu dengan baik dan bisa membaca realitas dengan baik ya. Tidak hanya membaca realitas itu dari sisi agama tertentu, tapi dari berbagai perspektif kita analisis dan itu akan mempunyai pemahaman yang lebih utuh ya. Jadi menurut saya juga seperti sekarang di medsos ini. Coba aja digali penelitian-penelitian yang lebih mendalam gitu untuk bisa bagaimana sih kita menguatkan hubungan antar agama ini ya, toleransi, moderasi beragama. Ini kan merupakan sesuatu yang menurut saya penting sekali yang perlu kita kerjakan. Jadi cobalah kita mencoba menjadi sukarelawan atau mungkin jadi dalam proyek-proyek agama tertentu atau di medsos juga. Kemudian kalau kita melakukan itu, kita nanti akan bisa memahami ya. Kita akan makin memahami. Pada waktu saya berjumpa dengan teman-teman seperti berbagai agama, saya memahami pergumulan mereka, saya berempati juga permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam berkaitan dengan antar agama. Itu kita bisa menjadi paham lebih baik dan kemudian itu menjadi jembatan ya. Komunitas agama yang berbeda itu bisa bekerja sama dengan lebih baik, dengan tulus, bukan dengan taktik untuk bisa menggait orang lain untuk pindah agama, bukan begitu, tapi dengan tulus. Karena bagi saya pindah agama itu bukan persoalan gait-menggait, itu kan urusan individu begitu. Kalau berita kesaksian ya boleh, semua orang punya hak, kan beda ya antara hak hak individu dengan ya itu kan terbuka begitu. Memberitakan kepercayaan ya boleh-boleh aja, tapi kan perpindahan agama itu kan tidak bisa, begitu saja karena orang itu mendapat penjelasan yang logis segalanya, ya tidak bisa, karena agama kan bukan masalah logis tidak logis ya. Agama itu kan persoalannya adalah persoalan hubungan pencipta ya, beriman itu kan ya hubungan dengan pencipta dan kemudian kehidupan yang lebih bermoral. Karena itu saya selalu katakan, ya kalau kita beragama ya jangan cuma hanya debat-debat agama, tapi hidupilah agama itu dengan baik, seperti itu. Nah, menghidupi agama dengan baik itu bersama dengan teman-teman beragam agama itu menurut saya penting. Itulah, aksi-aksi yang perlu kita kerjakan untuk bisa menguatkan dialog antar agama yang kemudian membuat hubungan antar beragama di Indonesia menjadi lebih baik.